Tapi pas baliknya mana kita berarti tidak disusun nih. Wis. Ya berarti sudah disusun kata-kata buku ya wis ana Ustaz pakai go ora. Hah? Lebih iya kun mah. Jadi keikhlasan ya kan. Iya, ini kan berkat. Pertama. Ini udah itu kelas golongan sing kadering tempat. Iya, makanya kegedean. Aduh, kucing. Nasi kucing ini. Kopi si kucing ini. Lumayan ya kita. Kucing dan gimana dan? Waktunya nangguin kok. Iya. Langsung makan dulu. Kayaknya ini siap-siap mulai. Ya sing terhormat priben ora ya Mas. Ayo siap-siap kayak Kurawa, Pak. Udah lapar ini Tan. Lah lu. Mangga dibuka. Ayo. Moderatornya dibuka ayo. Boleh. Durung kan Mas sebenarnya kurang rong dina. Kurang rong dina man. Pengen apa ya Papa? Aduh, Ustaz nunjuk Kang Anton. Fokusnya mana? Ya udah. Kau siap lebih kau siap. Iya siap, lebih wis siap. Lebih siap juga. Lebih siapa gitu? Lebih inok. Kok siap juga? Oh iya Tan. Kita enggak? Kita karo istri sih Tan. Suruh duduk. Gimana sih? Iya. Ceng, SSB. Apa? Siap no itu no si syuting. Ayo. Ayo si syuting. Jangan. Iki ngetoknya setengah roll soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada rekan-rekan yang sudi untuk menyempatkan waktunya bisa hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka menyambung tali ukhuwah kita, sekaligus tasyakuran kedua anak dari saudara kita itu Akhi Syamsi Ria yang pada hari kemarin telah dihitan. Oleh karena itu beliau menginginkan temen sih. Ayah mau kapal ini. Tulis teks ini. Untuk masuk ke dalam sebelum kita makan iya, ada beberapa kata sambutan dari tuan rumah atau perwakilan. Tuan rumah atau perwakilannya saya persilahkan kepada Mas Kero. Kenapa Kang Anto? Kang In. Tuan rumah. Istirahat. Atas kehadirannya ya dalam rangka tasyakur, jadi atas dihitannya
dua buta anak yang akan kemarin ikut hitanan massal di Masjid Baitul Salam di Bangsaan Baitul Sana Orgelis. Mohon doanya dari rekan semuanya, mudah-mudahan anak-anak dijadikan anak yang soleh. Amin. Ya mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Fakih Hafizahullah. Pada Ustaz Fakih kami persilahkan untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hari kita mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah maba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang menjelang sore ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah acara tasyakur binikmah sebagaimana yang disebutkan oleh tuan rumah tadi. Dan semoga saja acara yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, dan semoga saja kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin. Khutbidini rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat la'allakum tashkurun, setelah kemudian la'allakum tashkurun pada ayat yang ke-185 kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah, beliau merenungi atau kita melihat tafsiran dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah terhadap ayat tersebut tanpa mengesampingkan tafsir-tafsir yang lainnya, maka kita bisa mengetahui bahwasanya hakikat syukur itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat syukur itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semakin kita mengatakan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, syukur itu ada 3. Yang pertama adalah syukur dengan lisan kita. Bagaimana cara syukur dengan lisan kita? Ya dengan mengucapkan alhamdulillah dengan nikmat. Dan mengucapkan alhamdulillah ini ternyata memuji kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya ketika kita dalam keadaan lapang saja. Bahkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan oleh Nabi juga dalam keadaan susah. Bagaimana dalam sebuah hadis yang saya dikatakan, apabila engkau mendapatkan sesuatu yang engkau senangi, yang engkau sukai, maka katakanlah
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan apabila engkau mendapatkan sesuatu yang tidak engkau senangi, yang menurut kita tidak senangi, maka ucapannya apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Sakit yang kita rasakan mungkin bagi kita adalah sesuatu yang tidak kita senangi, tapi mungkin saja itu adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita hanya mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Karena kata Nabi, ya, salah satu ciri Allah itu cinta pada hambanya, dia akan menguji. Itu adalah yang pertama dengan lisan kita, bersyukur dengan menggunakan lisan kita. Yang kedua, bersyukur dengan menggunakan jawarih kita. Apa jawarih itu? Jawarih anggota badan kita. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan anggota badan kita? Ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi segala larangan. Bagaimana mata kita terhindar dari pandangan kita terhindar dari sesuatu yang bersifat kemaksiatan, kemudian kita tundukkan dari tangan kita, kemudian kaki kita, kemudian perut kita dan lain sebagainya. Semua anggota badan kita harus kita selamatkan dari hal-hal yang berbau maksiat dan berbau syubhat. Kita berusaha semaksimal mungkin, dan tapi juga kita harus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan menggunakan hati kita. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati kita? Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mentadaburi ayat-ayatnya, kita mentafakuri apa yang ada di sekeliling kita dan lain sebagainya. Itu adalah tiga syukur yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan itu. Dan diantara salah satu syukur kita adalah sebagaimana tadi disampaikan, kita sudah melaksanakan salah satu sunnah diantara sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yaitu sunnahul fitrah. Apa? Melaksanakan khitan. Dan ini adalah sebagai anjuran yang dilakukan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para orang tua untuk menghitankan anaknya. Yahi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Khisalul fitrah, sunanul fitrah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dulu pada zamannya Nabi Ibrahim, itu adalah ujian bagi mereka. Coba bayangkan, ujian. Sul fitrah, ada istihdad dan lain sebagainya, salah satu khitan, kemudian memanjatkan jenggot dan lain sebagainya. Itu adalah ujian bagi siapa? Bagi umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim. Kalau tidak salah, ya, seperti itu. Itu ujian. Maka barang siapa yang dia bisa melewati ujian ini, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ujian, sekarang itu adalah anjuran. Iya enggak? Coba bayangkan kalau ini tetap berlaku pada zamannya Nabi kita Muhammad SAW. Alangkah banyak orang yang akan meninggalkan perkara tersebut. Ini anjuran yang ketika kita melaksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping banyak hikmah-hikmah yang terdapat pada sunnah ini, ya, yaitu kita lakukan. Dan semoga saja anak yang dikhitan, kemudian orang tuanya termasuk orang-orang yang saleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ditetapkan iman Islamnya, dan semoga juga dia akan istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil ajal dari dalam diri. Amin. Fadfidini rahimakumullah, itu berkaitan dengan masalah tadi. Dan semoga saja kita juga menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di jalan sunnah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah
saya pikir yang namanya tasyakur itu tidak harus dengan kumpul-kumpul seperti Iya, ini. iya betul. Tasyakur tidak harus seperti ini. Hmm. Ya, dengan tetangga-tangga, boleh dan lain sebagainya. Ini adalah saya rasa ini adalah salah satu bentuk silaturahmi kita antar sesama kita, Betul. ya, yang semanhaj gitu kan, manhaj salafi insyaallah. Dan sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, man habba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi atharihi falyasir rahimah. Kata Nabi seperti itu. Silaturahim itu minimal dia punya dua hikmah. Yang pertama apa? Bisa memperpanjang umur, ya, bisa memperpanjang umur dan memperluas rezeki, memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Karena dengan silaturahim kita punya banyak relasi, kita punya banyak teman yang mungkin saja teman kita itu bisa menjadi wasilah untuk terbukanya rezeki kita. Coba bayangkan kalau orang yang dia sikapnya eksklusif, tidak mau keluar, dia pengennya di rumah saja, menganggap yang lain itu tidak benar dan lain sebagainya, menganggap yang lain itu salah ataupun menganggap yang lain itu tidak lebih baik dari dirinya, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang ada di situ. Tapi kalau kita keluar kemudian menjadikan wasilah teman-teman kita diundang, mungkin saja itu akan menjadi wasilah terbukanya rezeki yang ada di dunia ini melalui wasilah. Yang dan kedua tadi memperpanjang, mungkin itu saja ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih ya. Saya mohon maaf tadi udah nunggu dari saya jam 2 masih di sana ya, masih di Indramayu. Nah, kesini juga tadi Masya Allah luar biasa perjalanannya. Ada hadangan tadi macet ini ya. Ada siluman lewat. Kepalanya 3 gitu kan. Ada gitu kan. Satuan dermayu mah ajaib. Satuan dermayu mah. Pasti pandangan iblis saya. Ya alhamdulillah. Inilah kebersamaan kita dan semoga kebersamaan ini akan berlanjut sampai nanti di surga Allah. Amin. Itu saja saya akhiri. Subhanallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Ustaz Abdullah Raqib Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan sambutan. Baiklah, tanpa perlu ditunggu lama lagi, banyak yang sudah. Mari kita sama-sama menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah kepada ikhwan-ikhwan sekalian. Tafadhol merapat, dan tentu saja sembari menikmati hidangan, mari kita sama-sama memperkenalkan diri supaya kita saling mengenal satu sama lain, karena tidak semua orang ini mengenal satu sama lain. Tafadhol Kang. Ayo. Nasi biryani. Hai, ayo. ya. Kenal cuman kune sing neng bungkusannya durung pada kenal. Aduh. Ini dari sini semua. Iya dari sini. Oh, kalem banget. Sing gawe reyang ku nunggu. Terus ini mah ari-arian sih. Kayak polisi India. Engko bakal metu samyang mbek. Samyang mas spesial metu Kang. Right. Ini kayaknya malim-malim no. Masih kembek mana ya nungguin aja. Mana mang geragas. Gerakan dari antum. Kapan nelpon? Masih beli. Masih kok. Biryani. Kayaknya malim dong. Terus Diganggu di sini. Hmm.